Guys, please stop. Don't skip this video, guys. Guys, adakah ini benar, guys? Di mana dikatakan pada baru-baru ini Israel melarang warga negaranya untuk datang ke Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah pun subscribe, sudah pun sokong channel ini sejak dulu lagi, aku sentiasa mendoakan kepada semua kalian yang sedang menonton video ini, kalian yang sedang menonton video ini, agar semua di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Dan juga kita mendoakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestin, dan semua warga negara Palestin yang berada di Palestin sekarang sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan untuk mempertahankan tanah Palestin daripada terus diganggu oleh rejim Zionis Israel. Oke guys, hari ini seperti biasa kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, Israel melarang warga negaranya untuk ke Indonesia. Adakah ini benar guys? Seperti biasa, kita semak video ini, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini. Tanpa buang masa, jom kita semak video ini. Israel larang warga negaranya ke Indonesia. Wow, warga negara Israel marah. אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים לכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar panas. Kali ini datang dari negaranya Bapak Netanyahu Israel dan negara kita Indonesia, bos. Pemerintahan Zionis Israel pun sepertinya kini mulai khawatir, bos, terhadap negara-negara yang berpihak pada Palestina. Salah satunya seperti negara kita Indonesia, di mana baru-baru ini Israel pun mengeluarkan warning alias peringatan nih, bos, bagi warga negaranya agar jangan berani-berani kalian berkunjung ke Indonesia. Nah loh. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas seperti yang kalian tahu. Kini banyak pihak-pihak yang agak gemas nih sama Bapak Netanyahu. Pasalnya otak atau dalang di balik pendudukan Palestina ini adalah dari kelompoknya Bapak Netanyahu, bos. Bahkan beliau juga tidak mau melakukan gencatan senjata. Dan amsyongnya kini, akibat kelakuannya warga Israel sendiri pun sampai marah besar, bos. Mereka melakukan demo besar-besaran dan meminta stop perang. Bahkan Bapak Netanyahu ini pun didesak untuk mundur. Nah, dan nanti kabar ketiga datang dari Raski Rusia yang kini dikabarkan telah mengerahkan bantuan ke Gaza Palestina, bos. Nah, lantas pertanyaannya kini, mengapa Israel tiba-tiba melarang warga negaranya datang ke Indonesia? Mengapa Bapak Netanyahu didesak mundur dan apakah misinya? Serta bantuan apakah yang dikirimkan Rusia ke Palestina? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Israel yang tiba-tiba mengeluarkan warning nih, bos, kepada seluruh warga negaranya agar jangan berani-berani kalian main ke Indonesia. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, Dewan Keamanan Nasional Israel pun baru-baru ini diketahui telah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tidak berkunjung ke beberapa negara, termasuk salah satunya adalah negara kita Indonesia, bos. Dan keputusan ini pun diambil terkait konflik Israel-Palestina di jalur Gaza. Diwartakan oleh surat kabar Times of Israel melaporkan bahwa warning itu pun dikeluarkan setelah muncul kemarahan yang sangat besar dalam demo, aksi protes atau demonstrasi di seluruh dunia, termasuklah di negara kita Indonesia, bos. Gimana nggak protes ya kan? Rumah sakit, gereja, masjid, semua jadi sasaran rudal, bos. Dan bahkan kini selain larangan ke Indonesia, pengumuman tersebut pun juga mengimbau kepada warga-warga negara Israel untuk tidak berkunjung ke beberapa negara lain, yaitu ke Bahrain, Bangladesh, Malaysia, Maladewa, Turki, dan juga Uni Emirat Arab.
Israel juga meminta warganya untuk segera meninggalkan negara Yordania dan Mesir, bos. Bahkan disebutkan pula bahwa ancaman terhadap warga Israel di Maroko pun kini ikut meningkat. Nah loh, semakin lama semakin amsyong nih, bos. Dunia udah pada marah nih, dan sekarang sasarannya jadi ke warga negara Israel. Meskipun warganya nggak ada hubungannya dengan peperangan ini, tapi kalau sempat ketahuan main-main ke Indonesia ya kan, atau ke Malaysia, ya hati-hati bos, bisa-bisa jadi ayam geprek ya kan. Nah, namun sebenarnya nih rakyatnya ini pun juga nggak suka sama pemimpinnya, yaitu Bapak Netanyahu. Nah, kira-kira apa nih alasannya? Oke, dikutip dari sumber-sumber berita berikut, warga negara Israel pun kini akhirnya marah kepada pemerintahannya sendiri, bos. Mereka warga Israel ini pun mendesak militernya untuk segera menghentikan perang. Bahkan Bapak Netanyahu ini pun didesak untuk mundur, bos. Alasannya adalah karena Bapak Netanyahu ini menolak untuk melakukan gencatan senjata dan membebaskan para sandera. Malahan kini beritanya Israel pun merencanakan perang panjang, bos. Dan kemudian di lain sisi, mantan pejabat militer, politik dan intelijen Israel pun telah menyatakan keraguannya terhadap kepemimpinan Bapak Netanyahu. Mereka menganggap bahwa kini masyarakat tak percaya lagi kepada Netanyahu, dan Netanyahu ini pun didesak untuk mundur, bos. Nah, kemudian selain itu perlu kalian ketahui juga nih, bos, bahwa tahun lalu Israel di bawah pimpinan partai oposisi yaitu PM Yair Lapid, Israel pun pernah menyatakan bahwa mereka ingin damai dengan Palestina dan menyetujui usulan PBB yaitu dengan solusi dari dua negara atau two-state solution. Hal ini pun waktu itu memunculkan harapan baru, bos, akan perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Namun amsyongnya, Bapak Netanyahu yang waktu itu menjadi lawan politik bagi PM Yair Lapid pun marah besar dan mengatakan tidak akan membiarkan hal itu terjadi, bos. Bahkan Netanyahu ini pun menilai bahwa pidato Yair Lapid saat itu sebagai pidato yang penuh dengan kelemahan, kekalahan, dan menyerah. Dan kemudian, sebelum perdamaian itu terwujud, mantan PM Israel tahun 2022 lalu, yaitu Bapak Yair Lapid ini pun lengser, dan PM Israel pun dijabat lagi oleh Bapak Netanyahu yang sengkerot ini, bos. Cukup amsyong. Oke, sementara itu di tengah hiruk-pikuk konflik yang kini semakin panas, Rusia pun diketahui telah mengirimkan bantuan ke Gaza Palestina, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, bantuan yang dikirim oleh Rusia ini pun bukannya bantuan pasukan atau amunisi, tapi merupakan bantuan kemanusiaan. Dan disebutkan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh Rusia ini pun adalah berupa tepung, gula, beras, dan pasta alias mie, bos. Dengan jumlah total bantuan yang mencapai berat 27 ton bantuan kemanusiaan, bukan kaleng-kaleng. Dan pengangkutannya pun disebutkan dilakukan dengan menggunakan sebuah pesawat khusus yang akan berangkat dari Moskow menuju Bandara El Aris di Semenanjung Sinai di negara Mesir. Dan bantuan kemanusiaan Rusia ini pun akan diserahkan kepada perwakilan Bulan Sabit Merah Mesir untuk diteruskan ke jalur Gaza. Nah, jadi karena akses ke Gaza yang sangat sulit, maka negara Rusia ini pun mengandalkan bantuan kawannya, bos, yaitu negara Mesir, yang memiliki akses langsung ke jalur Gaza karena berbatasan langsung dengan Israel dan juga Gaza, di mana bantuan-bantuan ini mungkin akan dikirim lewat perbatasan Rafah, bos. Nah, kini Rusia, negaranya Pak Putin udah mengirimkan bantuan nih ke Gaza Palestina. Dan pertanyaannya, negara kita Indonesia kapan nih, bos? Apakah menunggu otoritas Mesir juga? Karena nggak mungkin ya kan ngirim bantuan ke Palestina lewat Israel, apalagi Indonesia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, bos. Nah, tapi biar bagaimanapun ceritanya, mari kita doakan agar konflik ini segera selesai, bos, dan Palestina Israel bisa hidup damai dan berdampingan. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense.
Guys, kalau kita tengok beberapa hari yang lepas di mana Israel telah mengeluarkan satu senarai negara yang di mana dia tidak mahu warga negara Israel ini untuk berkunjung ke negara-negara itu. Dan kalau kita tengok kebanyakan negara-negara itu adalah negara-negara Islam. Dan Indonesia juga termasuk di antara senarai di mana si Netanyahu ni tidak mahu dia punya rakyat berkunjung ke negara-negara itu. Termasuklah Indonesia. Satu dunia pada ketika ini faham dan tahu apa yang berlaku di antara Palestin dan juga Israel. Si Netanyahu ni, presiden si Israel ini telah mengarahkan semua tentera-tenteranya untuk menyerang Palestin. Dan sebaliknya, konflik telah berlaku di antara kedua-dua negara ini. Dan menyebabkan satu dunia pada ketika ini membenci kepada Israel, khususnya kepada Presiden si Netanyahu ni. Apabila masyarakat Israel ini berkunjung ataupun melancong ke negara-negara yang telah disenaraikan itu, tidak mustahil akan berlaku peperangan. Dan mungkin apabila masyarakat dia masuk sahaja di negara-negara yang telah disenarai pendekkan oleh Israel itu, tidak mustahil akan berlaku pergaduhan, tidak mustahil juga akan berlaku pertumpahannya darah. Sebab kebangkitan masyarakat Islam apabila tanah Palestin diganggu oleh Israel sendiri, guys. Jadi pada ketika inilah sebenarnya tiba untuk orang-orang Islam untuk bergabung, untuk bersatu hati untuk menentang Israel. Tapi di sebalik itu juga masyarakat daripada Israel ini kebanyakannya tidak bersetuju ataupun ramai mahu si Presiden si Netanyahu ini mengundurkan diri untuk digantikan kepada orang lain, sebab si Netanyahu ini mempunyai ideologi yang memang sangat-sangat kejam. Bayangkan sampai masyarakatnya sendiri tidak bersetuju dengan apa yang telah dilakukan pada ketika ini. Okey guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Tapi apa-apa pun kita just mendoakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestina dan agar semua Israel yang berada di Palestina itu keluar daripada Palestin, dan Palestin itu sememangnya memang hak untuk orang Islam. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.